Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita kalian semua dan mudah-mudahan hari ini hari yang masih kita diberikan kesempatan untuk bisa ketemu dalam pertemuan presentasi hari ini, dan mudah-mudahan tolong dipersiapkan masing-masing karena penilaiannya ada tergantung dari kesiapan kalian. Dan gimana kalau kalian siap, otomatis kan usahain fokus dalam penyampaian materi nanti, karena kalau nanti ada yang tidak paham, nanti boleh ditanyain dalam diskusi ini, dan mudah-mudahan kalian bisa saling melengkapi antara satu sama lainnya, di antara teman-temannya. Mudah-mudahan nanti bisa berguna buat kalian untuk kedepannya, gimana terlebih meningkatkan sumber daya manusia sendiri. Nah, untuk file presentasinya saya akan share ke layar kalian. Ini akan bergantian, nanti akan melihatnya, dan nanti nanti aku akan zigzag dari berapa materi yang udah ada, dan aku akan zigzag siapa aja yang akan saya kasih pertanyaan dan sebagainya. Selanjutnya siapa ketuanya ini? Ketuanya siapa? Nah, saya persilakan untuk ketuanya bisa memperkenalkan temannya untuk saya ini. Sesuatunya saya persilakan. Ya, boleh, mulai. Ngelek. Sorry Pak, lagi keluar Pak. Kenapa? Sorry, Terserah, nggak tadi apa-apa. keluar DB Pak. Nur Sifa Sinyalnya, aja Pak. nggak apa. Safira aja nggak apa-apa. Untuk dimulai. Baca. Ya, kenalkan dulu temennya, terus siapa aja, terus apa itu terkait pemeliharaan, kamu bisa jelaskan. Ya, silakan. Saya di sini ingin Itu ketuanya yuk. Mana? Iya, Nurul tuh. Iya. Suaranya nggak dengar? dengar Pak ya? Kurang dengar. Bisa diulangi? Bisa Pak. Bentar. Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan teman-teman saya. Yuk. Ayo bantu. Yang pertama yaitu Maya Nur Indasari. NIM-nya 1901010245. Yang kedua ada Atmi Zapina. NIM 1901010019. Selanjutnya ada Dariansyah. NIM 1901010108. Hera Zuriah Solda. NIM 1901010263. M. Miftah Faza 1901010205. Ada Monica Agustin NIM 1901010004. Nama aja, boleh disebutin namanya aja. Oh, nama aja Pak. Ya. Ada Nur Sifa Safira, Reza Priyatna, Sinta Mawadah, Tri Andreanto, Yustianingsih, Puput Lidiawati, Bima Tri Atmawijaya, Emilian Chandra, Zalbara Iqbal, dan Ade Kurniawan. Oke. Boleh dijelasin untuk di awal apa itu pemeliharaan? Untuk pengertian Pak ya? Is oke. Dari pengertian pemeliharaan, yaitu berdasarkan Hasibuan ialah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan perilaku seorang karyawan agar mereka tetap loyal dalam bekerja dan bekerja secara produktif untuk menunjang tercapainya tujuan suatu perusahaan. Pemeliharaan yang baik dapat dilakukan dengan kegiatan kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.
Dalam hal pemeliharaan ini, karyawan harus menerima perhatian yang sungguh-sungguh dari seorang manajernya. Jika pemeliharaan karyawan kurang diperhatikan, maka semangat kerja, sikap, loyalitas karyawan akan menurun. Termasuk juga absensinya dan turnover meningkat. Disiplinnya juga akan menurun sehingga penggandaan, pengembangan, kompensasi, dan pengintegrasian karyawan yang telah dilakukan dengan baik dan biaya yang besar kurang berarti untuk menunjang tercapainya tujuan suatu perusahaan tersebut. Jika karyawan semangat bekerja, berdisiplin tinggi, dan bersikap loyal dalam menunjang tujuan perusahaan, maka fungsi pemeliharaan mutlak menerima perhatian dari seorang manajer. Tidak mungkin karyawan bersemangat bekerja dan konsentrasi penuh terhadap pekerjaannya jikalau kesejahteraan mereka tidak diperhatikan dengan baik. Selanjutnya si Andre. Apa sih Andre azas-azas dari pemeliharaan? Apa Andre? Oh, Pak. Azas-azas pemeliharaan apa aja? Dua aja yang kamu jelaskan coba. Halo, bisa dengar suaranya? Dua yang bisa kamu jelaskan. Ya, Pak, ya, Pak. Bentar, Pak, ngelek-ngelek, Pak. Oke, kayaknya masih lama. Bima, bisa dengar? Bima, bisa dengar? Bisa, Pak. Oke, dua aja kamu jelaskan. Azas pemeliharaan itu apa aja yang kamu pengen jelaskan? Asas pemeliharaan. Jelaskan dua. Lihat dulu, Dek. Hai, dah. Apa, Bim? Bukan, lihat dulu. Yaitu satu, manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisiensi dan memiliki manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini berkehendak meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas kerja dalam mencapai tujuan. Asas ini harus diprogram dengan baik supaya tidak sia-sia. Dan yang kedua yaitu asas kebutuhan dan kepuasan. Menentukan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap karyawan baik, sehingga menjadi mau bekerja secara efektif dan efisien, menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya ke Admi. Admi, dua aja kamu jelaskan. Yang belum dijelaskan oleh si Bima. Asas ya, Pak? Ya. Yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Asas ini dapat menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya, sehingga lebih disiplin, kerjasama, dan semangat kerjanya meningkat. Yang keempat, asas peraturan legal. Asas ini bersumber dari undang-undang dan keputusan menteri. Hal ini penting karena dapat menghindari konflik di antara karyawan. Oke, selanjutnya si Hera, bisa dengar suaranya? Iya, Pak. Oke, Hera, apa ya aja dari jenis-jenis pemeliharaan? Dua aja coba. Oh ya. Yang tadi. Yang. Ya, Pak. Tunggu, Pak ya.
Tunggu Pak. Jenis-jenis pemeliharaan itu ada 2. Yang pertama itu ada pemeliharaan terencana, adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terorganisir untuk mengantisipasi kerusakan peralatan di waktu yang akan datang, pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pemeliharaan terencana ini dibagi menjadi 2, yaitu pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance dan pemeliharaan korektif. Yang kedua, itu ada pemeliharaan tak berencana. Pemeliharaan tak berencana, pemeliharaan darurat yang didefinisikan sebagai pemeliharaan di mana perlu segera dilaksanakan tindakan untuk mencegah akibat yang serius. Misalnya, hilangnya produksi, kerusakan besar pada peralatan, atau untuk keselamatan kerja. Terima kasih. Oke, selanjutnya ke 205 ini siapa namanya? 205 siapa namanya? Iya. Masalah. Nazar. Oke, Nazar udah siap? Hah? Udah siap? Nah, sudah. Tadi udah dijelasin oleh temennya. Di situ ada pencegahan terhadap pemeliharaan Apa lagi? prefix maintenance atau dan korektif. Itu kayak mana? Gimana? Tadi kan udah dijelasin oleh temennya jenis-jenis pemeliharaan itu ada 2, ada terencana dan ada tak terencana. Dan di bagian terencana itu ada 2, ada pencegahan pemeliharaan secara preventif dan korektif. Coba jelaskan. Preventif dan korektif ya Pak ya? Ya. Preventif. Bentar Pak ya. Promotif adalah peningkatan, preventif berarti pencegahan, korektif berarti penyembuhan, sedangkan berarti apa ini? Kan Preventif sama korektif tuh apa bedanya? apa tadi Pak? Aduh, mana? Preventif sama korektif itu apa bedanya? Pencegahan terhadap preventif dan korektif itu apa bedanya? Ada. Oke, kalau masih belum dengar, Zalbara. Bisa dengar? Udah Pak. Apa? Preventif adalah upaya pencegahan penyimpangan sosial sebelum terjadi. Cara yang dilakukan adalah pendekatan, bujukan, atau ajakan disebut dengan cara persuasif. Dan yang korektifnya Pak? Korektifnya? Tipnya, aduh, mana nih tadi? Tip korektif. Apa? Masih ini Pak. Masih lemotnya ini Pak. Ya sudah, kita lanjutin ke Zalbara. Apa?
bedanya? Bar. Apa korektif tadi? Pencegahan pemeliharaan secara korektif. Pemeliharaan kolektif. Bisa dengar, Bar? Bisa? Bisa dengar? Apa, Bar? Mana ya? Apa, Bar? Pemeliharaan kolektif industri. Oke, kayaknya Korektif. belum koneksi. Korektif. Apa? Pemeliharaan korektif pemeliharaan korektif adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Dalam perbaikan dapat dilakukan peningkatan sedemikian rupa, Pak, seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan menjadi lebih baik. Ini siapa yang jawab nih? Andre, Pak. Masih masuk, Andre? Tadi lemot, Pak. Kameranya dihidupin, wajar, enggak ada. Oh ya, Andre mana Tadi yang sinyalnya, ngomong? Pak. Sorry, Pak. Ada, Andre. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Hera sudah Yustianingsi. Masih ada di tempat? Iya, Pak. Oke, di sini udah jenis-jenis tadi. Nah, ada tujuan pemeliharaan buat apa sih? Yustia, 2 aja sebutin. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Terus yang kedua untuk meningkatkan disiplin dan menurunkan ketidakhadiran karyawan. 2 itu ya. Untuk menurunkan produktivitas dengan meningkatkan disiplin, menurunkan ketidakhadiran. Iya, Pak. Emangnya apa sih kaitannya dengan ketidakhadiran dengan pemeliharaan tadi? Adakah hubungan antara pemeliharaan dengan kehadiran sendiri? Apa, Pak? Emang ada hubungan antara pemeliharaan dengan ketidakhadiran atau dengan kehadiran sendiri? Ada nggak, Yustia? Masih belum itu kayaknya. Selanjutnya, Cinta, bisa mendengar? Iya, Pak. Iya, Pak. Cinta. Coba di-onin kameranya. Apa, Pak? Di-onin kameranya. Bentar, Pak. Lagi nyari sinyal, Pak. Emangnya di mana? Lagi ngitui ke WiFi, Pak. Lagi mati. Bentar, Pak ya. Masih menyesuaikan? Oke, selanjutnya Ya, Pak. masih menyesuaikan? Tidak, Pak. Tidak lagi kok. Oke, di sini ada dari apa sih tujuan yang lain terkait kalau ini ada tujuan pemeliharaan secara untuk program kesehatan. Di sini ada juga yang kalian sebutin juga jenis-jenis tujuan kesejahteraan. Apa sih maksudnya bedanya antara yang di atas tadi dengan yang poin ke-7? Poin ke-7 dengan yang berapa, Pak?
Hah? Di Poin sini apa, ada Pak? 2 poin kayak gitu loh yang kalian bikin di sini dan maknanya sama-sama tujuan. Nah, tujuan yang di poin 6 dengan poin ini apa bedanya? Tolong kalian sebutin 2 aja bedanya. Kalian punya filenya semua kan? Punya Pak. Jadi Pak. tahu dong bedanya apa? Punya, Pak. Apa bedanya? Poin kelima dengan poin ketujuh itu ya Pak ya? Ya. Apa ya? Kalau poin kelima itu kan menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. Sedangkan poin ketujuh itu memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. Kesehatan karyawan, tapi di sini masih menyambung terkait apa tuh turnover juga gitu loh, di bawah juga masih itu kesehatan nih itu loh. Apa yang harus kamu bedakan? Dari harus ada suatu yang membedakan antara poin yang di 6 dengan poin yang ke 7. Apa? Masih belum itu. Belum nyambung lah Pak, belum ngertinya itu. Ya, makanya sebelum dipresentasikan, file itu dibaca ulang dan apa yang menjadikan perbedaan antara kedua sisinya. Oke, selanjutnya kayaknya masih ada timnya di sini. Siapa yang bisa menjelaskan di sini? Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Poin ke-6 dengan ke-7 tadi. Bedanya, Pak ya? Ya, bedanya apa? Aduh. Sinyal ngelek-ngelek gua. Ada sinyal. Kenapa sinyalnya disalahin? Hujan, Pak, hujan. Hujan, Pak. Sinyal kentang, Pak, hujan, Pak. Slow. Ayo, apa? Apa beda? Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan perilaku karyawan. Saya menjawab, Pak. Oke, silakan. Yang tujuan pemeliharaan di poin ke-6 itu memperbaiki kondisi fisik, mental, dan perilaku karyawan. Itu salah satu tujuan pemeliharaan karena memperbaiki kondisi fisik, mental, dan perilaku karyawan itu juga termasuk pemeliharaan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki SDM yang ada. Ya. Terus? Sedangkan di poin ke-7, Pak, itu tujuan kesejahteraan. Jikalau di poin ke-7 itu karyawannya kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan, itu bisa termasuk kesejahteraan SDM-nya, Pak. Kesejahteraan SDM-nya. Oke, secara garis besar di sini ada 2 opsi. Seharusnya yang harus kalian kendalikan adalah ketika sama ini adalah 2 opsi adalah sama-sama tujuan, maka beda tipis di antara tujuan yang pertama di poin 6 dengan poin 7. Nah, seharusnya di sini hanya ada yang membedakan mana yang harus ditempatkan oleh satu sisi sebagai perusahaan dan satu sisi sebagai karyawan. Nah, kalau ingin adalah suatu pemeliharaan itu opsinya adalah untuk sebagai perusahaan, maka wajib memberikannya adalah bagaimana meningkatkan daya disiplin karyawan itu sendiri untuk tidak melanggar peraturan. Itu yang diinginkan sih perusahaan. Dimana ketika perusahaan udah menginginkan karyawannya bisa disiplin dengan kondisi waktu yang sesuai, otomatis secara tidak langsung di bawahnya itu akan menentukan, artinya
peningkatan sebagai keuntungan buat apa si karyawannya. Artinya apa? Kesejahteraan untuk karyawannya. Otomatis kalau dengan disiplin, dia otomatis perusahaan yang sudah didapatkan di poin atas tadi adalah mendapatkan keuntungan, artinya disiplin karyawan dan sebagainya. Otomatis di nomor di poin ke-7-nya harus membedakan adalah keuntungan untuk SDM-nya. SDM apa? Dari sisi kesejahteraannya. Otomatis setiap hadir itu dihitung tingkat uang makannya, transportnya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang masih sedikit ambigu di atas dengan di bawah. Jadi harus poin di atasnya itu harus dikenakan untuk tujuan untuk pemeliharaan, tujuan untuk perusahaan, bagi perusahaan untuk karyawannya. Artinya kalau di bawahnya harusnya untuk tujuan manfaat untuk pemeliharaan bagi karyawan. Itu yang bisa sedikit membedakan garis besar antara pemeliharaan untuk perusahaan sendiri atau manfaat yang didapat oleh karyawan seharusnya. Nah, selanjutnya yang masih belum masuk di sini adalah Sinta. Halo Sinta, masih dengar? Iya, di sini ada poin yang kalian masukkan juga, adalah hubungan industrial Pancasila. Apa sih hubungan industrial Pancasila dengan pemeliharaan tadi? Apa Pak? Hubungan Pancasila dengan Pemeliharaan tadi. Apa? sama menciptakan tenaga kerjaan, sama-sama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Sama-sama? Gimana? Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Produksi sama produktivitas kerja tuh apa bedanya? Kalau produksi itu berarti kita menciptakan produk yang itu bagus. Kalau produktivitas kerja berarti produk yang dibuatnya tuh sesama mungkin. Kamu harus tahu dong bedanya antara produktivitas dengan produksi. Sama-sama ruang produksi. Sekarang saya bikin, saya kasih gambaran sama-sama ruang produksi. Oh ya, industri musik itu adalah industrinya, ruang produksinya di rekaman, ya kan? Ya, Pak. Rekaman, dia akan menghasilkan output dari suara yang bagus dan sebagainya. Terus ada lagi, harus meningkatkan produktivitas nilai produksi dari produk Samsung atau produk Nokia atau produk iPhone dan sebagainya. Jadi produksi harus ditingkatkan lebih banyak lagi untuk memenuhi konsumen. Ada beda nggak produksi dengan produktivitas? Beda, Pak. Apa bedanya? Kalau produksi itu menghasilkan atau seperti memproduksi itu, apa ya ngomongnya? Apa ya? Kalau memproduksi itu menghasilkan banyak, memproduksi barang itu, Pak, di stok, Pak, memproduksi, Pak. Kalau produktivitas itu aktivitasnya, Pak, ibaratnya seharian dia di itu tuh ngapain, Pak? Mungkin ya itu, Pak. Sinta, Ya, Pak. udah klik belum? Antara apa sih hubungan pemeliharaan tadi dengan hubungan industrial Pancasila tadi? Dulu Pak ya. Apa tadi Pak soalnya? Saya nggak kasih soal, tapi bagaimana kamu memahami antara hubungan antara yang sudah dibikin di sini dengan keterkaitannya. Nah,
hubungan antara pemeliharaan dengan hubungan industrial Pancasila itu apa? Sama-sama meningkatkan kesejahteraan kerja dan itu meningkatkan produktivitas kerja. Menciptakan produktivitas kerja. Sama-sama meningkatkan produktivitas kerja dengan produktivitas kerja. Nah, gimana caranya? Karena yang satu adalah bentuk manusianya. Contoh, yang dipelihara itu adalah manusianya, kan? Ya, manusianya yang harus dipelihara atau ditingkatkan untuk bisa menghasilkan output yang lebih baik lagi. Nah, fungsi dari artinya antara hubungan antara pemeliharaan dengan hubungan industrial itu adalah bagian yang terpenting di mana ketika manusia atau karyawan yang dipekerjakan tadi dipelihara dengan baik atau diperhatikan kesejahteraannya, otomatis peningkatan dari produksi kalau dia bentuk produk, hasil dari produksinya akan lebih meningkat, lebih baik lagi. Tapi kalau dia adalah bentuk produktivitas, jadi kalau yang hasil rekaman atau hasil kinerja atau hasil dari kerjaan yang dia sampaikan otomatis harus lebih baik. Jadi produktivitas tadi otomatis meningkatkan bagaimana hasil dari pekerjaan yang sudah dia lakukan. Artinya bentuknya abstrak, tapi ada hasilnya. Tapi kalau produk itu adalah real, ada bentuk-bentuknya. Oh, itu yang sudah dikerjakan. Tapi kalau prestasi yang sudah disebutkan adalah produktivitas, oh si A mencapai target sesuai dengan apa yang diinginkan. Oh si A hasil dari produktivitas dia suaranya mencapai 1000 copy paste CD dan sebagainya. Itu yang meningkatkan dari hasil dari produktivitas. Jadi hubungannya untuk keduanya otomatis dari pemeliharaan tadi akan meningkatkan dengan cara bagaimana pemeliharaan si antara karyawan tadi benar-benar diperhatikan dari kesejahteraan hidupnya, dari pekerjaannya, terus dari hasil apa yang dia lakukan tadi diperhatikan oleh perusahaan, sehingga akan meningkatkan hubungan antara karyawan sendiri dengan perusahaan, di mana hubungan industrial tadi artinya ada keterikatan berdasarkan antara perusahaan dengan pihak industri atau dengan perusahaan, di mana keterkaitan itu artinya kita merasa memiliki antara karyawan dengan perusahaan tadi, sehingga bisa meningkatkan tingkat efektivitas dan produktivitas nanti ke depannya terkait hasil apa output yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kayaknya sudah masuk di kalau mau ada ditanyakan boleh. Atau saya yang nanya, Bali. Dari 16 orang yang hadir hari ini. Yang hadir hari ini 16 orang peserta hari ini, dan yang hadir 1, 2, 3. Ada 10 orang, berarti 6 yang nggak hadir hari ini. Jadi ada 6 yang nggak hadir untuk hari ini. Ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan dari terkait topik hari ini, ada yang terkait pemeliharaan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh saya persilakan. Pemeliharaan. Zalbara, dengar? Bisa? Bisa dengar? Bisa dengar suaranya? Bisa? Ada ditanyain? Saya Pak mau bertanya Pak. Oh boleh Atmi, silakan. Kan pemeliharaan itu dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, tips dan caranya tuh cak mana sih Pak biar produktivitas karyawan tuh tetap meningkat cik nah. Gimana tipsnya untuk bisa meningkatkan produktivitas si karyawan? Nah, ya, atau mempertahankan produktivitasnya Pak. Untuk mempertahankan produktivitas yang baik. Nah, otomatis dari situ harus dilihat dulu kinerjanya. Jadi kalau memang tadinya kinerjanya sudah bagus, otomatis kita harus si perusahaannya harus memperlihatkan. Contohnya, kalau dia sudah kinerjanya sudah bagus, kita tinggal kasih
GIP contohnya dia bisa ditingkatkan untuk naik jabatan atau di mana atau dikasih pelatihan. Artinya pelatihan seorang manajer atau setiap divisi masing-masing itu dikasih pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya untuk bisa lebih baik lagi. Sehingga kinerja yang tadi tetap bisa bertahan ketika dia sudah dikasih pelatihan untuk bisa tindak lanjut yang lebih baik lagi. Atau dengan sudah dikasih pelatihan, dikasih lagi dia artinya apa? Tunjangan atau mungkin jabatan yang lebih tinggi, terus atau bisa tingkatan kinerja sesuai dengan opsi, terus dikasih honorium atau insentif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi tidak harus sama. Itu yang bisa ditingkatkan. Tapi kalau tadinya adalah kinerjanya buruk, otomatis harus di support dari bawah dulu. Bagaimana tingkat kinerja yang buruk tadi dirubah mindset-nya, yaitu dirubah dulu dari seorang pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya udah ngajarin kebaikan, artinya menunjukkan sesuatu yang di bidang ketika kinerjanya itu buruk karyawannya, berarti kita harus tunjukkan gini loh, kinerja yang bagus. Kalian kalau tadi yang dibilang tadi adalah disiplin, artinya sebelum karyawannya datang jam 8, orang pemimpin berarti sudah datang jam 7 atau setengah 8. Jadi harus dikasih contoh yang lebih baik sehingga karyawannya bisa menilai, oh ini pimpinanku, sehingga akan lebih mudah dia introspeksi dirinya, bahasanya apa yang sudah dilakukan adalah kurang tepat sehingga dia bisa meningkatkan lagi. Gitu. Selanjutnya boleh admin, terima kasih pertanyaannya. Ada? Tanya Pak. Oh ya, silakan. Sama sih Pak, jaga pemeliharaan hubungan kerja dengan karyawan tuh. Kenapa? Jaga? Bagaimana cara pemeliharaan hubungan kerja dengan karyawan tuh biar bagus, biar jalannya lebih bagus ya kenal. Gimana cara memelihara dengan biar lebih bagus? Ya itu tadi, artinya perusahaan tahu porsinya, artinya tahu tugas pokok dan fungsinya, artinya harus tahu dulu bagaimana haknya karyawan tadi diperhatikan, kayak gitu loh. Kalau sudah bekerja dengan baik, otomatis harus disesuaikan dengan tunjangannya, gajinya, atau insentifnya. Kalau lembur ya harus dibayar dan sebagainya. Itu yang bisa ditingkatkan, jadi pemeliharaan yang lebih baik, atau insentifnya dan sebagainya. Artinya itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Jangan sampai perusahaan mengabaikan apa yang sudah menjadikan hak karyawan. Dia akan lebih memperhatikan keberlanjutan dia ke depan. Jadi akan memperkecil dari turnover atau keluar masuknya karyawan. Jadi jangan hari ini rekrut, besok udah keluar lagi. Rekrut 10, 5 keluar, kayak gitu. Berarti dedikasi perusahaan itu sangat buruk kalau ada turnover ke perusahaan atau pegawainya terlalu cepat atau terlalu sering kayak gitu loh. Tapi kalau turnovernya kecil, terus tingkat kompensasinya lebih besar, otomatis bisa meningkatkan tingkat pemeliharaannya lebih baik lagi. Gitu. Oke, kayaknya hari ini cukup untuk pembahasan kita tentang pemeliharaan, dan terima kasih yang sudah hadir untuk Nursif, Bima, Sinta, Raza, Zalbara, dan Emilia. Emil, Hera, Atmi, Justia, Andre, dan sukses selalu dan tetap mengembangkan diri sesibuk kapanpun. Berusaha untuk Sudah, lebih Pak. lagi, nggak usah low project-nya, berarti harus meningkatkan dari semangat kuliahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian ke depan. Ya, sukses. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.